Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Raja Kajeng Channel. Dalam kesempatan kali ini Raja Kajeng Channel akan berbagi cara stek anggur. Penasaran dengan cara stek anggur ala Raja Kajeng Channel? Ikutilah video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share agar menjadikan Raja Kajeng Channel lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Langkah-langkah dalam semai stek anggur. Yang pertama adalah pemilihan cutting anggur. Adapun kriteria batang anggur yang bagus untuk kita melakukan semai stek anggur adalah batang anggur kita pilih yang sehat, yaitu bebas dari hama dan bebas dari jamur. Kemudian untuk besar diameter batang anggur sebaiknya minimal sebesar pensil. Setelah itu kriteria selanjutnya adalah cutting minimal 3 ruas. Untuk pemotongan cutting, bagian bawah kita potong 1 cm di bawah ruas atau di bawah tunas. Kemudian untuk bagian atas kita potong miring. Hal ini bertujuan untuk membedakan bagian sisi atas dan bagian sisi bawah cutting anggur. Karena kalau yang mau kita semai banyak, jadi kita tidak kebingungan nantinya. Kemudian batang anggur yang telah kita potong tadi kita pilah-pilah sesuai ukuran besar diameter. Kemudian langkah selanjutnya dalam semai stek anggur ini, setelah batang anggur kita potong-potong, yaitu cutting anggur tadi kita rendam dengan fungisida. Hal ini bertujuan agar cutting anggur terbebas dari jamur. Untuk fungisida terserah, bisa pakai fungisida organik ataupun fungisida kimia. Untuk perendaman cutting anggur bisa kita lakukan kurang lebih sekitar 15 sampai 1 jam. Usahakan semua batang atau cutting anggur terendam fungisida semuanya. Setelah proses perendaman, cutting anggur kita tiriskan, kemudian kita oleskan perangsang akar. Untuk perangsang akar terserah, perangsang akar bisa menggunakan kimia maupun perangsang akar organik. Untuk perangsang akar organik bisa menggunakan bawang merah yang kita hancurkan dan kita kasih air sedikit, kemudian kita rendamkan di bagian bawah cutting. Kebetulan perangsang akar yang sering kita gunakan adalah perangsang akar merek Road Pro, yang kebetulan ini adalah produksi dari teman sendiri. Kemudian untuk mempercepat keluarnya akar dan akar bisa gondrong, biasanya bagian bawah kita sayat ke 4 sisinya biar pertumbuhan akar semakin lebat. Kemudian setelah cutting anggur kita oles atau kita rendam dengan perangsang akar, proses selanjutnya adalah proses pengkalusan. Proses pengkalusan ini kita menggunakan atau dengan cara memendam bagian bawah cutting anggur dengan media kokopit yang kita basahi.
Untuk cara pembuatan media kokopit untuk pengkalusan cutting batang anggur, insya Allah akan kita buatkan video tersendiri. Jadi silahkan teman-teman semuanya ikuti video-video dari Raja Casting Channel ini. Kemudian setelah bagian bawah cutting kita pendam dengan media kokopit, langkah selanjutnya cutting yang kita pendam tadi kita bungkus dengan plastik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelembapan dari cutting. Setelah 2 atau 3 minggu, cutting anggur yang kita pendam dengan kokopit tadi biasanya sudah kalus ataupun sudah berakar. Untuk cutting anggur yang kita pendam tanpa dioleskan perangsang akar biasanya 2 minggu baru kalus, dan yang kita oles dengan perangsang akar biasanya 2 minggu sudah pada berakar semuanya. Sebelum cutting anggur yang telah berkalus ataupun berakar kita semai ke media tanam, sebaiknya kokopit yang menempel di perakaran cutting anggur bisa kita bersihkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebusukan dari akar tersebut. Biasanya busuk akar ini disebabkan karena kita terlalu sering menyiram, jadi media persemaian terlalu lembab ataupun terlalu basah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanam cutting anggur yang telah kalus atau berakar tadi ke media tanam. Untuk media tanam sendiri nanti kita akan buatkan video tersendiri, campuran apa yang sering kita pakai. Intinya untuk media tanam untuk tanam stek cutting anggur ini adalah media yang porous, kemudian setelah cutting anggur kita tanam, langkah selanjutnya kita siram media dengan air. Untuk penyiraman nanti disesuaikan dengan keadaan media. Bila kering bisa kita tambahkan, dan bila basah tidak perlu kita tambahkan. Hal ini sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar kita. Biasanya apabila musim hujan, penyiraman jarang sekali dilakukan. Kemudian batang anggur yang telah kita semai tadi kita tempatkan di tempat yang teduh dan sirkulasi udara yang lancar. Untuk menjaga kelembapan bisa kita sungkup dengan plastik. Untuk sungkup ini pun tergantung dari situasi lingkungan. Bila terlalu lembab tidak perlu juga disungkup. 2 minggu setelah kita semai biasanya cutting anggur tadi sudah mulai seprut. Setelah daun sudah mulai agak banyak, cutting anggur yang telah tumbuh tadi bisa kita latih untuk dipanaskan di bawah sinar matahari. Untuk pemanasannya pun sebaiknya bertahap, tidak langsung full. Baiklah pemirsa, demikianlah video cara stek cutting anggur mulai dari pemotongan sampai selesai.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat Raja Kajeng channel semuanya. Kemudian tidak lupa bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan bila video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya, silahkan bagikan video ini ke media sosial teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.